Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok XML, Extensible Markup Language. Saya Muhammad Adurah Mubarok. Silakan Saya Adi. Dia Awalia. Saya Pina Nur Hasanah. Dan saya Adi Ardiansa. Oke, baik lanjut. XML adalah respon atas tantangan yang tidak mampu dijawab oleh HTML. Ada skalabilitas, integritas data, serta universalitas. Nah, sejarah XML merupakan bahasa markup yang direkomendasikan oleh World Wide Web Consortium W3C. Dan XML ditemukan pada tahun 1996. Pada tahun itu, komunitas internet menginginkan sebuah bahasa extensible seperti HTML, namun sederhana seperti HTML. Pekerjaan tersebut mirip dengan proses penciptaan Java yang merupakan penyederhanaan dari C++. Selanjutnya, perbandingan XML dengan HTML. XML adalah sebuah teknologi cross-platform dan merupakan tools untuk melakukan transmisi informasi. XML adalah sebuah teknologi, sebuah standar dengan berbagai aturan tertentu. XML lebih dirancang untuk mendeskripsikan data, menyimpan dan memfokuskan diri pada data tersebut. HTML didesain untuk menampilkan data dan memfokuskan diri pada bagaimana data ditampilkan. Secara desain ini sudah jauh berbeda. XML tidak didesain untuk menggantikan HTML. HTML didesain untuk menampilkan data dan memfokuskan diri pada bagaimana data ditampilkan. XML bukanlah pengganti HTML karena memang dirancang berbeda. Selanjutnya, tag dalam HTML sudah ditentukan seperti H1, TD, tabel, dan masih banyak lainnya. Pengguna HTML hanya bisa menggunakan tag-tag yang sudah ditentukan saja. Sedangkan untuk XML, pengguna bebas menentukan tag-tag sendiri untuk menggambarkan datanya jika tidak ada tag standar dalam XML. HTML digunakan untuk memformat dan menampilkan data. XML akan digunakan untuk menggambarkan data, di mana HTML digunakan untuk memformat dan menampilkan data itu. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Lebih baik untuk tidak menggunakan tanda kurang, tanda titik dua, dan tanda titik dalam tag, karena karakter bisa dianggap pengurangan dan karakter dapat dianggap pemanggilan atribut kelas. Karakter yang akan digunakan untuk namespace juga tidak boleh digunakan. Nama haruslah sependek mungkin dan seefisien mungkin. Sebagai contohnya, yaitu buka kurung fashion 9.1, tutup kurung, buka kurung, strip, buka kurung, garing, fashion. Nah, ini tuh adalah efisien. Nah, sedangkan yang tidak efisien seperti buka kurung, distro, strip, Linux, fashion, tutup kurung, 9.1, buka kurung, garing, distro, strip, Linux, strip, fashion, tutup kurung. Nah, ini sangat tidak efisien. Karena tag fashion adalah anak dari distro dan kita memiliki tag OS yang menginformasikan sistem operasi, dalam hal ini Linux. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan struktur dokumen XML. Sebuah dokumen XML terdiri atas teks dan elemen. Elemen-elemen dalam dokumen XML dapat mengandung teks atau elemen lain. Setiap dokumen XML harus memiliki sebuah pendeklarasian tipe dokumen yang diletakkan di posisi paling atas dokumen. Semua elemen dalam dokumen XML harus dalam bentuk yang well formed atau secara struktur. Artinya pendeklarasian elemen harus memiliki start tag dan end tag. Next.
Selanjutnya contoh dokumen XML. Dari contoh dokumen yang sudah tersusun dengan urutan-urutan dari XML tersebut, bisa kita lihat dan sudah bisa dibilang well form, yang diawali dengan sintaks pembuka dan diakhiri dengan sintaks penutup. Maka contoh dokumen XML ini bisa disebut sudah termasuk yang well form. Next. Deklarasi dokumen XML version menunjukkan versi dari standar yang direkomendasikan oleh W3C, sedangkan encoding menunjukkan tipe karakter yang digunakan dalam dokumen. Encoding merupakan informasi bagi parser XML mengenai bagaimana seharusnya karakter yang ada di dalam dokumen diperlukan. Tipe karakter lain yang sering digunakan adalah ISO, ASCII, UTF, ISO, dan UCS 4. Namun atribut encoding ini merupakan pilihan, dapat dicantumkan dan dapat pula tidak dicantumkan. Deklarasi style sheet yang digunakan, deklarasi style sheet yang digunakan contoh di atas menunjukkan bahwa dokumen akan diproses menggunakan style sheet XSL dalam file kuliah XSL. Merupakan top elemen dari dokumen. Merupakan top elemen dari dokumen ini seperti dijelaskan pada bagian yang ada. Lanjut, merupakan elemen MK yang terdiri atas beberapa elemen atau anakan. Setiap dokumen XML harus memiliki sebuah elemen yang menampung seluruh elemen lain serta sebuah atribut atau kode MK. Next. Baik. Di sini deklarasi elemen di XML yang berbasiskan well form dan yang tidak well form, not well form, atau yang tidak tersusun dengan rapi. Untuk contoh well form sendiri bisa kita lihat di urutan paling pertama di sini merupakan yang dimana kode ini mempunyai open tag dan close tag. Dalam aplikasi XML, kesalahan yang sering terjadi adalah tidak well form-nya sebuah dokumen. Kesalahan ini dapat dianalisir dengan menggunakan perangkat lunak editor XML seperti XML Spy atau Exchanger. Daripada menulis dokumen XML secara manual, misalnya menggunakan Notepad. Bila kesalahan di atas terjadi, akibatnya fatal karena browser tidak akan dapat menciptakan dokumen XML. Hal ini karena XML merupakan bahasa yang ketat atau strict, tidak seperti HTML yang relatif lebih bisa menolerir kesalahan seperti di atas. Nah, yang selanjutnya kita bisa lihat yaitu not well formed atau yang tidak tersusun secara rapi. Contoh yang pertama itu kita bisa lihat dari contoh codingan ini tersendiri. Kesalahannya apa? Kesalahannya tidak ada end tag dari elemen. Dan yang kedua itu kita bisa lihat kesalahannya tersebut teknologi informasi kesalahannya teknologi informasi diapit oleh 2 start tag. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.